Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Ibu Dr. Anda Rustiawati, Apoteker MKes Epin, bersama dengan manajemen dari PT AMA. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, maka kami mengundang seluruh undangan dan kami hormati untuk berdiri bersikap sempurna. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan untuk kembali duduk. Yang kami hormati Bupati Malang, Bapak Dr. Andes HM Sanusi, MM, selamat datang. Yang kami hormati Kapolres Malang, Bapak AKBP Raden Bagus Wibisono, selamat datang. Kapolres Malang Kota, Bapak AKBP Budi Hermanto, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Ibu Dr. Anda Rustiawati, juga manajemen dari PT AMA, Bapak Komisaris Johan Wijaya bersama dengan Direktur Utama Bapak Direkta Geson SSI. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pelepasan perdana ekspor PT AMA dengan produknya yaitu Pro M1. Dan acara pada pagi hari ini juga diikuti secara online, Zoom oleh BPOM Jakarta. Selamat pagi semua yang ada di Zoom. Kami menyapa dan saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya bisa bersama-sama dengan kami untuk mengikuti serangkaian acara dalam pagi hari ini. Sebelum kita memulai, maka saya akan mengundang kepada Gus Ali dengan hormat untuk bisa membawa kami bersama-sama dalam doa supaya apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Untuk semua rombongan yang diridhai oleh Allah, sebelum doa kita mulai, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita di pagi ini masih diberi rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya Allah, sehingga kita nyampe di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk tujuan doa ini ditujukan kepada pelepasan ekspor perdana Pro M1 ini, semoga mulai awal hingga akhir tasah diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilindungi mulai awal hingga akhir, membawa berkah yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah hajadina wa hajadikum
wa hajati kulli ahadin wa khususan hajati ekspor perdana biridhai ta'ala bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Surat Al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Gus Ali. Pro M1 adalah produk suplemen kesehatan yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2019 dan kita sudah saksikan bersama di dalam video highlight di mana perjalanan mereka secara milestone dari 2019 sampai dengan 2021, pencapaian yang mereka sudah lakukan serta CSR atau Company Social Responsibility yang mereka lakukan untuk menghijaukan Indonesia. Dan tentunya untuk kesadaran bersama kesehatan kita bersama, maka kita berikan tepuk tangan untuk hari ini pelepasan perdana untuk ekspor. Kita doakan semoga Indonesia akan semakin maju ke depan dengan industri yang semakin luar biasa. Dan tanpa berpanjang kata, kami akan mengundang dengan hormat untuk memberikan sambutan Direktur Utama dari PT Agromitra Alimentari, Bapak Apoteker G. Rekta Geson SSI. Kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Badan POM, Bu Penny Lukito, yang hadir pada acara peluncuran ekspor perdana melalui daring. Yang terhormat Bapak Sanusi, Bupati Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Deputi 1, 2 Bu Reri, 3 Bu Rita, dan Ibu Sekretaris Utama Badan POM. Yang terhormat Bapak Kapolres Malang dan Bapak Kapolresta Malang. Yang terhormat Ibu Kepala Balai POM Surabaya, Bu Rus. Yang terhormat Profesor Subianto, guru kami. Yang terhormat Pak Johan. Yang terhormat Habib Abu Bakar. Terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya selama ini kepada PT Agromitra Alimentari, sehingga PT Agromitra Alimentari semakin berkembang, dan pada hari ini bersama-sama kita mengikuti acara peluncuran ekspor perdana Pro M1 ke Shanghai, China. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Khususnya kami bersyukur PT AMA semakin berkembang. Pada hari ini
melakukan ekspor perdana, membuka pasar global ke China, Shanghai. Semoga Pro M1 bisa semakin menjadi berkat manfaat yang semakin luas kepada masyarakat global. Bapak Ibu, mohon izin saya mau menjelaskan sedikit mengenai teknologi IM, Effective Microorganism, yang ditemukan oleh Profesor Higa dan bagaimana manfaatnya. Hippocrates, seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 400 sebelum Masehi, Bapak kedokteran modern ya, Prof. Hippocrates, itu mengajarkan bahwa penyakit itu berawal dari usus, Bapak Ibu. Nah, kesehatan kita juga ternyata ditentukan oleh mikrobiota, komunitas mikroba yang ada di dalam usus kita. Senada dengan Hippocrates, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa hati-hati dengan isi perutmu, karena dari situlah kesehatanmu berawal. Ternyata apa yang menjadi prediksi dua tokoh ini betul-betul terjadi. Riset-riset terkini membuktikan bahwa lebih dari 90% masalah kesehatan penyakit itu berawal dari masalah usus. Jadi usus adalah pusat kendali tubuh, Bapak Ibu. Ada interkoneksi antara usus dengan semua organ yang ada di tubuh, yang dikatakan sebagai gut-many organ axis. Orang yang memiliki mikrobiota yang sehat, artinya memiliki komunitas mikroba di usus yang beragam dengan seimbang, maka orang tersebut akan memiliki respon imun yang seimbang. Seimbang itu maksudnya 85%-nya terdiri dari mikroba yang baik, yang menguntungkan, Bapak Ibu. Nah, memiliki respon imun yang seimbang itu bisa menjadi pencegahan bahkan pengobatan berbagai macam penyakit. Dari penyakit infeksi seperti COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, termasuk di tanah air, bahkan penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gastritis, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk membentuk mikrobiota yang beragam dengan seimbang? Pertama, bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi seperti tempe, kemudian kecap, tape, yogurt, kimchi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita mengkonsumsi prebiotik, makanannya probiotik, yaitu serat yang ada di dalam buah-buahan dan sayur, ya, supaya probiotik itu bisa tumbuh dan berkembang di dalam usus kita. Ada cara yang praktis bagaimana kita mendapatkan keduanya ya dengan mudah. Nah, ini pesan sponsor, minum Pro M1, di dalamnya sudah ada multistrain probiotik yang hidup dan aktif, dan sekaligus terdapat prebiotik yang berupa senyawa-senyawa bioaktif yang merupakan hasil fermentasi alami. Belajar dari guru kami, Profesor Subianto, dari penyakit infeksi sampai penyakit kronis yang saya sebutkan tadi, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan gastritis ya, rupanya itu disebabkan karena terjadi disbiosis. Apa itu disbiosis? Disbiosis adalah perubahan keseimbangan mikrobiota usus atau mikrobiota usus kurang beragam ya, kurang banyak jenisnya. Kita mulai dari yang pertama ya, masalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh disbiosis. Paparan patogen termasuk virus hanya bisa mengakibatkan terjadinya fatalitas ya, hanya pada orang yang mengalami masalah imunitas, Bapak Ibu. Masalah pertama, respon imun yang rendah. Karena memiliki respon imun yang rendah, maka apabila terpapar apapun patogen ya, bisa jamur, bakteri, bahkan dan termasuk virus, maka patogen atau virus tadi akan berbiak menjadi banyak sehingga terjadi infeksi hebat, pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan organ.
Lalu masalah yang kedua adalah orang yang memiliki respon imun yang berlebihan. Ketika terpapar memang patogen atau virus tidak menjadi banyak, Bapak Ibu, cepat sekali hilang ya atau negatif pada swab PCR. Tapi karena respon imun yang berlebihan yang dipacu oleh patogen atau virus itu, terjadilah keradangan parah yang dikatakan sebagai badai sitokin. Terjadi juga kerusakan organ. Kalau respon imun yang rendah tadi karena infeksi hebat oleh virus yang menjadi banyak, maka pada orang yang respon imunnya berlebihan, kerusakan organ diakibatkan oleh terjadinya keradangan parah akibat badai sitokin, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi seandainya orang yang memiliki imunitas yang kuat, yaitu memiliki respon imun yang seimbang? Jika terpapar coronavirus, orang demikian hanya akan menjadi OTG, Bapak Ibu. Banyak ya, Pak Budi, di pinggir-pinggir jalan remaja, di swab, ternyata positif, padahal orangnya seperti nggak terjadi apa-apa ya, sehat. Ya, itulah OTG. Atau paling parah, orang yang memiliki respon imun yang seimbang, hanya bergejala flu biasa. Ya, mungkin sakit kepala, murus, ya, demam, tapi akan sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi itulah caranya kita bagaimana hidup damai berdampingan dengan COVID-19. Berdayakan imunitas kita. Imunitas yang kuat adalah imunitas yang memiliki respon imun yang seimbang. Lalu masalah kesehatan kronis ya. Yang pertama saya mau sampaikan gastritis ya. Asam lambung bisa dipicu oleh berbagai hal, obat-obatan ya, burus, mungkin obat alergi, obat rematik, bisa juga karena alkohol, bisa juga karena stres, Bapak Ibu, bisa juga karena dominasi bakteri jahat yang namanya Helicobacter pylori yang bisa hidup tahan pada pH asam, pH sangat asam pada lambung. Nah, akibat produksi asam lambung yang berlebihan, maka terjadilah keradangan. Kalau keradangan ini berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan dinding lambung, terjadi luka ya. Mengkonsumsi probiotik pada orang-orang dengan masalah gastritis ini, maka probiotik bisa merangsang sel epitel ya, sel dinding lambung untuk memproduksi musin, produksi lendir. Fungsi lendir ini adalah supaya ketika asam lambung itu diproduksi tidak sampai menggerus, melukai dinding lambung. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pelindung. Probiotik dalam hal ini Pro M1 ya. Kalau kita minum maka dia akan membentuk mikrobiota yang ada di dalam lambung. Kalau terbentuk mikrobiota seperti yang saya katakan tadi, akan terjadi regulasi respon imun. Respon imun menjadi seimbang, keradangan menjadi reda. Setelah keradangan reda maka dimulailah proses healing, proses penutupan luka ya. Jadi demikian cara kerja probiotik ya, bagaimana memulihkan, mencegah bahkan memulihkan masalah gastritis, asam lambung yang berlebihan sampai GERD, Bapak Ibu. Yang kedua, masalah hipertensi. Dr. Lin Jun, peneliti dan dosen senior dari Griffith University, Gold Coast, Queensland, Australia, menemukan bahwa dalam review beberapa paper penelitian, ya, menemukan bahwa mengkonsumsi probiotik secara reguler dan menjadikan mengkonsumsi probiotik ini menjadi bagian dari lifestyle, itu bisa menurunkan tensi darah yang tinggi, bahkan menjaganya dalam level yang aman, Bapak Ibu. Kemudian contoh penyakit kronis yang ketiga adalah diabetes mellitus. Profesor Subianto mengajarkan bahwa dengan memperbaiki disbiosis, merestorasi ketidakseimbangan atau kurang keragaman disbiosis mikrobiota yang ada di usus dengan pemberian baik probiotik maupun makanannya probiotik,
ternyata bisa menurunkan kadar gula darah dan memulihkan resistensi insulin ya. Insulin ada pada orang-orang yang sudah lansia umumnya ya, tapi tidak bisa masuk ke dalam sel karena reseptornya tertutup. Itulah yang dikatakan resisten insulin, penyakit diabetes tipe 2 yang dialami umumnya orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Jadi rupanya konsumsi probiotik juga bisa menurunkan kadar gula darah dan menghilangkan resistensi insulin. Nah, ProM1 adalah multistrain probiotik yang hidup dan aktif dengan kepadatan tinggi, sekaligus juga sudah mengandung prebiotik. Itulah kelebihannya dibandingkan produk yang lain yang serupa, yang merupakan senyawa bioaktif hasil fermentasi alami untuk membangun mikrobiota yang beragam dan seimbang. Karena dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka banyak literatur referensi yang mengatakan bahwa probiotik akan menjadi future medicine. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Rekta atas pembagian ilmunya buat kita semua. Rupanya kesehatan itu yang sekarang semakin jamak masalahnya di kehidupan manusia modern itu berawal semuanya dari pencernaan. Jadi siapapun yang ingin sehat, silahkan mulai untuk mengkonsumsi probiotik. Banyak makanan yang mengandung probiotik dan tentunya untuk yang lebih canggih itu ya ada ProM1 karena multistrain probiotik ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Bupati Malang Bapak Dr. Andes HM Sanusi MM. Untuk waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan POM RI, Ibu Penny Lukito, yang saya hormati, beserta seluruh jajaran DPUT di DP POM RI, yang saya hormati Kepala Badan POM Provinsi Jawa Timur, Bu Lucy. Sering ketemu agak lupa nama. Ya, juga bersama jajarannya, yang saya hormati Pak Kapolres Malang, Bapak Bagus, mudah-mudahan bagus terus. Ya, yang saya hormati Pak Kapolresta Malang, Bapak Budi. Ya, jadi ini yang diharapkan untuk semua manusia itu budi yang bagus. Tapi ini satu rangkaian ya, Kapolresta Malang dan Kapolres Malang. Ini satu rangkaian yang diharapkan manusia itu berbudi bagus, berbudi pekerti. Mudah-mudahan Malang jadi baik dengan datangnya beliau berdua, yang dibuktikan di Malang COVID-nya sudah menurun. Kemarin untuk Kabupaten Malang kasus barunya tinggal 16 orang yang kasus baru, yang sembuh sudah sekian, yang terkonfirmasi yang masih dirawat 250. Saya bertekad dengan Pak Bagus untuk menghijaukan Kabupaten Malang dari COVID, sejalan dengan nafasnya ProM. Hormati Komisaris ProM Pak Johan dan Dirut Pak Rekta, yang hormati Kepala Dinas Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan, dan yang lainnya yang hadir, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, juga para kiai, para habaib yang hadir pada kesempatan ini, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan impor perdana ProM ke negara tujuan. Mudah-mudahan
Pro-M yang telah dipercaya oleh negara lain ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi COVID di Indonesia dan Kabupaten Malang. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya ekspor perdana produk Pro-M sekaligus apresiasi atas kinerja produksi PT Agro Mitra Alimentary yang telah mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan produk ekspor. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi langkah awal untuk mengenalkan produk kesehatan dalam negeri sehingga kedepannya market share-nya produk lokal diharapkan lebih meluas lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya sudah melepas ekspor perdana yang keempat. Pertama kopi dampit, yang kedua adalah olahan ikan dari PT BMI di Dampit untuk diekspor ke Eropa, ikan tuna, ikan nila dan udang sudah makanan jadi diekspor ke sana, 2 kontainer waktu itu saya lepas. Yang ketiga ekspor sayur dari Poncokusumo ke Thailand, Taiwan dan Singapura, itu tiap hari 2 kontainer, dan hari ini kita melepas ekspor perdana Pro-M. Mudah-mudahan terus berkembang produk ekspor dari Malang untuk Indonesia. Karena sebentar lagi juga BNPT akan mengelola pertanian di Jabung yang nanti akan ada pasar ekspor pertanian di Tumpang, itu 16 hektar untuk dibangun oleh BNPT yang dikomandani oleh Bapak Komjen Boy Refli Amar. Tanggal 15 saya MOU untuk kelanjutan program tersebut untuk membina para napiter agar nanti kembali ke jalan yang benar dengan bekerja yang baik, mencari fadilah, mencari rezeki melalui pertanian dan agrowisata di Tumpang. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah hari ini Indonesia di Malang bisa mencari solusi, salah satu alternatif yang disampaikan oleh Pak Rekta untuk pengobatan COVID dari sisi teknologi farmasi, dan telah diresmikan dan disetujui oleh Badan POM RI untuk dapat dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Memang sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, barangkali mudah-mudahan obatnya COVID itu adalah dari Kabupaten Malang. Sehingga dengan demikian Malang menjadi contoh untuk bisa bersama-sama. Namun yang terpenting menurut saya, COVID itu tidak bisa dihentikan dan diselamatkan manusianya itu kecuali dirinya sendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu yang seharusnya kita lakukan oleh Pak Presiden. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara dari COVID. Tanpa bersama-sama kita tidak bisa, karena COVID bersarang dan menyerang masyarakat, yang bisa menyelamatkan masyarakat itu sendiri. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, itu hanya mengawal saja atau menjadi komandan untuk penyelamatan COVID dengan berbagai kegiatan vaksin dan protokol kesehatan. Yang penting diri kita sendiri setiap saat harus punya curiga. Setiap saat kita ini bisa diserang COVID apabila kita lengah, tidak memakai masker, tidak cuci tangan, sering tidak menjaga jarak, sering berkerumun, dan sering bepergian. Ini yang menyebabkan COVID itu tertular. Historisnya di Kabupaten Malang ini ada Pak Dinkes,
pertama orang kena COVID di Kabupaten Malang yang terdeteksi adalah di Batu dan meninggal dunia gara-gara pergi ke Jogja, yang di Jogja sudah menjadi pandemi COVID. Itu pertama kali di Dau. Dan baru dari situ ada penyebaran-penyebaran, banyak yang pergi ke Surabaya karena di Surabaya lebih duluan, akhirnya di Malang jadi besar juga. Dan alhamdulillah ini kerja keras Forkopimda dan didukung oleh pemerintah baik Jawa Timur maupun pusat, ini bisa ditekan. Sekarang insya Allah sudah turun ke level 3. Nah, masyarakat saya minta melalui mimbar ini untuk bersama-sama berperang melawan COVID, karena masyarakat itu sendiri yang bisa menyelamatkan kita ini dari COVID dengan bersama-sama, sehingga nanti Kabupaten Malang setelah level 3 ini segera turun ke level 2. Pak Camat, Pak Musbika, ya Pak Danramil, Pak Kapolsek, mari kita berjuang bersama. Kalau sudah level 2 nanti pariwisatanya bisa buka, pengajian Pak Yai bisa buka lagi, nanti pondoknya bisa buka lagi, tatap muka pendidikan sudah dimulai, sehingga nanti bisa normal kembali. Siapa yang bisa melakukan? Masyarakat. Bupati hanya bisa menghimbau, mengarahkan, dan mengajak. Tapi pelaku masyarakat ini yang utama, dari semua tokoh, dari semua kalangan bersama-sama. Itu yang kita harapkan dengan nanti dibantu meningkatkan imun, salah satunya mengkonsumsi Pro-M, bukan promosi. Tapi itu salah satu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap PT Agromitra Alimentari dapat terus meningkatkan kualitas maupun kualitas produksi siap ekspor. Dan saya berharap Pak Johan, kalau ada teman-teman investor atau menanamkan investasi di Malang, mau bikin pabrik, saya pengen ajak ke Malang. Di Malang izinnya tidak pakai ribet, tidak pakai lama, tidak pakai duit. Itu yang penting. Kecuali biaya yang ditentukan oleh negara. Selain itu tidak ada. Pungli saya pastikan tidak ada. Kalau ada pungli, segera sampaikan kepada Pak Bagus. Pasti ditindak. Makanya di Malang saya canangkan izin sehari selesai. Pak Rikta tidak pernah terganggu dalam izin di Malang selama itu untuk tujuan yang benar. Untuk itu saya mengajak semua investor di Malang masih terbuka lebar untuk berinvestasi di Malang, dan nanti Badan POM akan mendukung selama itu sesuai dengan aturan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sanusi. Pesan yang luar biasa dari beliau untuk semuanya yang mau investasi di Malang. Cepat jalurnya, tidak pakai ribet. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan Pro-M1, bukan promosi ya. Kita akan melaksanakan pemotongan pita sebagai simbolis bahwa tidak akan ada lagi batasan untuk ekspor perdana ini, dan dilanjutkan dengan ekspor-ekspor berikutnya tentunya ya. Sebagai simbol tidak ada batasan, ini yang pertama, dan juga disusul dengan ekspor-ekspor berikutnya ke negara-negara yang lebih lagi. Silakan dipotong kita. 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan pemecahan kendi. Bersama-sama pemecahan kendi. Ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, dan 3. Lancar semuanya. Iya. Inilah rupanya ya, semua bersukacita pada hari ini. Dan kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu kembali bergeser. Nah, dengan adanya ekspor ini, bahwa produk Indonesia dari Malang ini sudah diakui oleh dunia dan oleh BP POM, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah diberi izin untuk diedarkan. Nah, ke depan saya berharap ini bisa dikembangkan sehingga nanti dari Malang untuk dunia
ini benar-benar bisa terjadi, dan di Malang memang kita gelorakan untuk industri yang berbasis ekspor agar nanti dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya PT AMA berkembang hingga hari ini melakukan ekspor perdana ke Shanghai, China. Semoga dengan menembus pasar global ekspor ini, Pro M1 bisa jadi berkat manfaat masyarakat lebih luas, masyarakat global. Sesuai dengan visi misi PT AMA, produk Pro M1 dengan segala variannya nanti bisa menciptakan kesehatan masyarakat yang promotif ya. Kesehatan promotif bisa mencegah berbagai macam penyakit. Kalau itu bisa diwujudkan tentu bisa menekan banyak ya biaya perawatan kesehatan yang kalau dialihkan untuk aspek lain tentu masyarakat kita menjadi lebih makmur, sehat dan makmur. PT AMA, kami Balai Besar POM di Surabaya mengucapkan selamat ya atas ekspor perdana ke negeri Tiongkok. Dan ini luar biasa, capaian yang luar biasa. Semoga ke depan ekspornya dilanjutkan di negara-negara lain dan makin maju, makin berkembang bagi dalam negeri maupun di global, pasar global. Terima kasih.